Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fadila dengan NIM 2111130004 dari kelas 4A Ekonomi Syariah, dengan dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video guna memenuhi UAS Fikih Muamalah. Langsung saja ke macam-macam riba. Riba itu dibagi menjadi dua, yaitu riba jual beli dan riba hutang piutang. Nah, kalau riba jual beli itu hanya untuk komoditas benda ribawi seperti emas, perak, terus tuh gandum, kurma, dan turunannya. Nah, lalu riba hutang piutang, yaitu segala bentuk hutang piutang yang menghasilkan manfaat. Nah, riba jual beli ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba fad dan riba nasiah. Nah, riba fad ini adalah tukar menukar benda ribawi yang sejenis dengan kualitas dan kuantitas berbeda. Sedangkan riba nasiah adalah akad benda ribawi yang tidak dalam satu waktu atau adanya penundaan. Nah, kalau riba hutang piutang itu juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Nah, kalau riba qard itu adalah kelebihan manfaat yang kemudian diisyaratkan dengan hutang. Nah, kalau riba jahiliyah yaitu adanya tambahan ketika tidak mampu membayar setelah jatuh tempo. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu murabahah dan bagaimana contohnya. Nah, murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Contohnya bagaimana? Contohnya, misal Ibu Uswatun ingin membeli laptop, namun Ibu tidak memiliki uang yang cukup atau belum ada uang. Nah, lalu ibu menawarkan kepada Ana, kalau misalnya Ana mau nggak kalau misalnya beliin ibu laptop dulu nih di toko ini. Nah, laptop di toko tersebut dengan harga 6 juta. Lalu Ana setuju kan kalau Ana mau membelikan ibu laptop. Tapi Ana bilang harga laptopnya tidak 6 juta lagi ya. Saya jual ke ibu jadi 7 juta. Terus ibu juga sepakat, oh iya tidak apa-apa. Dan ibu membayar 3 bulan kemudian ya. Nah, di situ akhirnya contoh akad murabahah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan mudharabah dan musyarakah. Nah, kalau persamaannya itu adalah sama-sama akad kerjasama dua belah pihak. Yang menjadi perbedaan, kalau mudharabah itu adalah satu pemilik modal dan satu sebagai pengelola. Kalau musyarakah itu sama-sama memiliki modal dan sama-sama menjadi pengelola. Kalau mudharabah itu kerugian ditanggung oleh pemilik modal, tapi ini bukan karena kesengajaan dari pengelola. Tapi kalau musyarakah itu kerugian ditanggung sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ijaroh dan IMBT. Nah, ijaroh itu adalah sewa menyewa atau upah mengupah yang tanpa diikuti oleh pemindahan hak milik. Tapi kalau IMBT atau ijaroh muntahiyah bitamlik itu adalah sewa menyewa yang diikuti dengan pemindahan hak milik. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya ijaroh muntahiyah bitamlik itu seperti Ana di perumahan nih. Nah, nanti membayarnya secara angsuran. Jika angsuran itu nanti udah lunas, maka itu akan menjadi hak milik Ana. Kalau ijaroh itu kayak kita ngekos, kalau kita udah habis masa kontraknya, ya udah itu tidak menjadi hak milik Ana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan reseller dan dropshipper. Kalau reseller itu memiliki modal yang lebih besar. Terus kalau dropshipper itu memiliki modal yang kecil atau bahkan bisa tanpa modal. Terus kalau reseller itu memiliki keuntungan yang lebih besar karena ia mengambil dari harga grosir dan menentukan harga jualnya sendiri. Tapi kalau dropshipper itu keuntungannya lebih kecil karena harganya ditentukan oleh supplier. Terus kalau reseller itu mengemas dan mengirim barang sendiri, tapi kalau
Dropshipper itu yang mengemas dan mengirim adalah supplier. Terus tuh kalau reseller itu harus menyetok barang, tapi kalau dropshipper itu tidak harus menyetok barang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu e-money dan kripto. Kalau kripto itu sederhananya bisa dibilang sebagai mata uang digital. Nah, kripto ini seperti Bitcoin, tapi kripto ini tidak ada dalam bentuk fisiknya, dan biasanya untuk digunakan sebagai berinvestasi. Terus kalau misalnya e-money itu adalah nilai uang yang disimpan dalam media elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya. Nah, kalau e-money ini juga ada dalam bentuk fisik seperti Brizi itu dari BRI, terus tuh ada e-money Mandiri. Nah, dia ini juga bisa berupa bentuk kartu yang biasanya digunakan untuk pembayaran seperti tol, terus tuh dan sebagainya. Demikianlah hasil video atau ujian akhir saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.